kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Pemirsa, pasangan Prabowo Hatta mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan menolak hasil pemilu presiden yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh KPU. Kubu Prabowo meyakini banyak kecurangan yang terjadi secara sistematis, masif, dan juga terstruktur. Bahkan pihaknya mengaku telah menyiapkan bukti-bukti kecurangan yang akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya pemirsa, seperti apa dan seberapa besar peluang Prabowo di Mahkamah Konstitusi? Lalu bukti hukum apa yang akan dibawa dan memungkinkankah gugatan ke MK itu bisa merubah hasil Pilpres? Kita akan membahasnya bersama pengajar hukum tata negara dari Universitas Pelita Harapan, Dwi Putra Nugraha, dan juga nanti bergabung bersama kita yaitu tim kuasa hukum Prabowo Hatta, Mahendra Data, yang akan berdiskusi melalui saluran telepon juga nanti bersama kita dalam mantan Ketua MK Harjono. Mas Dwi, terima kasih bergabung bersama kami. Ya, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Sehat ya. Kalau kita melihat peluang Prabowo dari kacamata Anda, sebenarnya apakah langkah yang dilakukan oleh Prabowo ini sudah tepat? Oh ya, ini kalau misal kita melihat dari kacamata ketatanegaraan, ini langkah yang baik. Saya rasa ini langkah yang tepat begitu, karena ini merupakan hak konstitusional dari Pak Prabowo, ya, merupakan langkah yang memang harus diambil oleh calon presiden dan calon wakil presiden yang merasa tanda kutip begitu, dia dicurangi, dan terjadi banyak pelanggaran dari kubu lawan begitu. Nah ini kan dia ditujukan kepada penyelenggara begitu. Dan makanya, memang sarananya ada ya, peluangnya ada ya. Dan memang itu dibuka. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari berbagai macam negara yang ada kan, the last resortnya di mana? Upaya terakhirnya di mana? Dan ini ada upaya terakhirnya di MK. Iya. Kalau kita berhitung nih ya, ini kan harusnya menghitung-hitung nanti para hakim MK termasuk tim kuasa hukum Prabowo Hatta sendiri. Tapi apa yang membuat seorang Prabowo bersama timnya itu harus merasa yakin dia akan maju? Apakah dengan bukti-bukti yang menurut tim Prabowo Hatta itu dipegangnya sudah cukup? Kalau mau dibilang apakah seberapa mungkin begitu ya? Apakah cukup? Saya belum baca nih, belum baca permohonannya dan kita belum lihat dalilnya. Tetapi kalau mau dibilang mungkin, ya susah untuk bilang tidak mungkin atau mungkin. Saya cuma bisa bilang mungkin sulit begitu ya. Kita pakai kata sulit. Sulitnya di mana? Ya, kalau kita mengaca kepada kasus 2009, PHPU 2009 Pilpres yang waktu itu JK Wiranto dan Bu Mega dan Prabowo sendiri mengajukan, dijadikan satu. Itu kan dia buat MK mengeluarkan ada pelanggaran yang kualitatif dan pelanggaran yang kuantitatif. Nah, kuantitatif ini harus membuktikan selisih suara yang begitu jauh begitu. Ada 8 juta, kalaupun dia sistemnya juga penghitungan tiap TPS ya C1 semua. Nah, kalau yang pelanggaran kuantitatif dia harus bisa membuktikan secara TSM itu. 8 juta loh Mas, artinya ketika kita bicara suara dalam pemilu, ini kan hak suara itu satu persatu kan harus diperiksa dan diuji. Nah ini untuk menguji 8 juta, membuktikan ini bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu makanya saya mengatakan tadi ini pakai terminologinya ini sulit, pekerjaan yang sulit, tetapi ya ini dimungkinkan begitu. Iya, dimungkinkan artinya peluangnya memang ada. Tapi ketika Anda masukkan tadi ini sulit, apakah berujung kepada hasilnya impossible mungkin untuk merubah hasil dari KPU itu sendiri? Oh, nah ini dia. Kalau misalnya apakah itu menjadi impossible, saya rasa di dalam kacamata hukum kita punya yang namanya asas praduga begitu kan. Dalam kacamata hukum, kalau belum ada putusan pengadilan, kasus ini dalam hal ini adalah MK, kita melihat semuanya masih mungkin. Dan dalam hal ini sekali lagi saya bilang tadi, yang kualitatif ini membicarakan TSM tadi, terstruktur, sistematis, masif, dan membuktikan bagaimana ada yang tadi bilang ada peretas begitu ya, dan ada yang namanya politisasi birokrasi semuanya. Ini akan pekerjaan yang cukup berat begitu. Dan kalau misalnya ini ya sekali lagi dalil-dalilnya harus kuat, membuktikan. Dan ingat putusannya MK tidak ada yang ujungnya PSU, tidak ada yang ujungnya adalah pemilihan ulang. Tetapi ketika itu diterima, dikabulkan, sejak itu langsung Prabowo jadi presiden. Iya kan? Jadi ini hanya ada sensitif sekali nih. Betul, hanya ada. Jadi kalau mau dibilang, tadi saya baca sebentar Suara Pembaruan dari 250 juta, kalau begitu ya, rakyat Indonesia, kita kemarin lihat ternyata cuma 70 begitu kan, 70 yang memilih Jokowi. Tetapi ujungnya the last resort
bisa dikatakan 9 atau nanti cuma 5. 5 hakim MK. Tapi inilah cara yang terbaik, inilah demokrasi kita, inilah pola yang kita punya, dan saya rasa ini akan menjadi pendidikan politik dan sejarah hukum yang luar biasa. Iya, dan 5 orang hakim MK ini yang menentukan masa depan bangsa Indonesia. Betul. Dalam tanda petik ya, Mas Dewi. Tapi kita sedang menantikan juga update informasi dari Mahkamah Konstitusi bahwa hari ini rencananya pukul 18.30 memang Prabowo Hatta akan hadir di Mahkamah Konstitusi untuk mengawal memasukkan berkas gugatannya sendiri. Nah, ini kan 3 kali 24 jam kan? Ya, 3 kali 24 jam. Hari terakhir berarti hari ini kan. Kalau misalnya MK tidak berhak menolak gugatannya? Kalau misalnya menolak dalam artian begini, kan putusan 3. Tadi menolak itu jika tidak terbukti. Oke, itu kalau dalam sudah terjadi persidangan. Dalam persidangan ya. Tapi kalau misalnya ada putusan kedua yaitu NO, kita bilang need on van click verklaard, itu tidak dapat diterima. Itu jika subjeknya itu tidak memenuhi. Dalam hal ini kan harus pasangan. NO. Iya, istilahnya TDD lah sekarang begitu, tidak dapat diterima. Oh, oke. Nah, ini jika subjeknya itu salah, tanda kutip, bukan pasangan. Misalnya cuman Pak Prabowo saja begitu mengajukan. Tapi kan ini dua-duanya begitu kan. Kemarin 3 hari hilang katanya gara-gara cucunya, begitu ya. Cucu baru. Nah, kalau kedua objeknya. Nah, objeknya ini kan jelas penetapan hasil kan dari KPU itu benar. Nah, ini saja yang menjadi masalah sebenarnya TDD itu. Kalau kita lihat dalam PMK, peraturan MK nomor 4 tahun 2014 ini. Begitu. Ini istilah-istilah NO, TDD ini kayak bahasa gaul aja sekarang ini ya. Tapi artinya begini, ketika harapan dari Prabowo Hatta itu akhirnya finalnya berujung kepada keputusan MK, tentu kan harus dimulai dari diterimanya berkas itu kan. Betul. Ketika sudah NO atau TDD, artinya harapannya habis di situ kan. Ya. Karena belum melalui proses sidang di MK. Jadi harus diregister perkara dulu. Jadi ini menerima berkas diregister. Terima dulu semua lalu diperiksa. Diterima kalau misalnya nanti ada kekurangan bisa dimungkinkan juga akan dilengkapi. Nah, ini yang terjadi kemarin 2009 juga mengacu 2009. Itu diterima terus diubah, tetapi bukan diubah sebenarnya. Kalau dilengkapi. Versinya termohon KPU bukan dirubah, tapi diganti. Jadi bukan kalau dirubah kan kita bilang 50% lah. Bisa diganti juga ya? Tapi secara struktur dia mengganti. Berarti ini sebenarnya cuma mengejar momentum 3 kali 24 jam ya? Harus masuk dulu gitu ya? Iya, itu di dalam masa, ini kan tenggang waktu lah begitu ya. Jadi yang penting istilahnya fingerprint dulu lah begitu, masuk dulu. Iya, gitu. Jadi nanti bisa disusul. Masuk kerja gitu kan, nggak bisa nitip absen gitu kan, jempol harus nempel dulu. Paling tidak udah bisa ini dia. Oke, baik kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.